Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya baca dari buku Filipi pasal pertama ayat 22. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu." Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyampaikan sesuatu yang penting untuk kita, bahwa jika kita hidup, kita tidak punya pilihan selain bekerja dan berbuah. Dua hal ini penting untuk kita sebagai makhluk hidup. Dan dalam hal ini Paulus pun tidak tahu apa yang dia harus pilih. Maksudnya, jika Tuhan mendesak dia untuk kembali ke rumah Bapa, itu juga bukan pilihan yang dia bisa tentukan. Karena itu kehendak Tuhan. Dia juga tidak bisa pastikan berapa lama dia masih bisa hidup di dunia ini. Tetapi dia punya solusi. Jika Tuhan masih mengizinkan dia nikmati kehidupan di dunia ini, berarti dia harus bekerja dan memberi buah. Sebab itu dari hal ini kita menemukan bahwa hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjalanan, di mana kita belajar dalam perjalanan itu. Dari hari ke hari kita belajar tentang kehidupan kita. Jika tidak ada pengorbanan, tidak ada pembelajaran, maka kita akan tersisih dari tujuan hidup. Jika kita hidup tidak bekerja, jika kita hidup tidak memberi buah, maka kita akan tersisih, kita tidak akan dipergunakan, kita tidak berguna sama sekali. Nah, sebab itu Paulus ingatkan kepada orang-orang percaya bahwa kalau kita hidup, maka kita harus bekerja, bukan pasif. Dan jika kita bekerja, kita harus ingat, harus ada buah. Dan hal inilah yang menjadi harapan, keinginan dari semua kita yang diberi kesempatan Tuhan hidup di dunia ini. Sebab itu, bagi kita yang menyadari bahwa kehidupan ini adalah bekerja dan memberi buah, maka kita tidak boleh lupa ada 3 hal penting di dalam kita bekerja dan memberi buah. Yaitu pertama, dibutuhkan perubahan. Jika kita bekerja dan tidak terjadi perubahan, itu berarti kerja kita sia-sia, tidak ada apa-apanya. Dan inilah harus diperhatikan bahwa ketika kita bekerja, ketika kita memberi buah, itu adalah suatu perubahan. Dan perubahan seperti itulah harus dipertahankan. Sebab itu perubahan disertai dengan pilihan. Kita harus memilih jika kita mengalami perubahan, perbaikan. Jika kita bekerja dan banyak hasil, maka itulah pilihan kita. Jangan pilih yang lain. Di tengah keberhasilan, di tengah perubahan yang sedang terjadi, jangan tinggalkan pilihan yang baik itu. Dan hidup di dalam prinsip. Hal inilah yang penting yang Paulus ingatkan, bahwa jika dia hidup, dia bekerja dan dia harus berbuah. Perubahan itu harus terjadi dari setiap orang yang bekerja. Harus jadi pilihan dan harus jadi prinsip dalam kehidupannya. Jika sudah ada hasil, sudah menjadikan ketetapan pilihan kita untuk terus seperti itu, maka itulah prinsip dari kehidupan kita. Paulus katakan prinsipnya bekerja dan memberi buah. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam perjalanan kehidupan ini. Jika kita masih ada di hari yang baru ini, kita harus memiliki suatu yang penting dalam kehidupan kita, perubahan. Hari ini kita harus lebih baik dari kemarin.
Karena dengan perubahan itu, kita akan melihat hal yang penting untuk kita pilih dalam hidup ini. Jika kita tidak berubah, kita tidak punya opsi memilih. Kita tetap begitu saja. Tetapi jika kita berubah, maka lambat atau cepat kita akan menentukan pilihan-pilihan. Dan pilihan itu akan menjadi prinsip kita di saat kita masih hidup. Tuhan tolong kiranya kita semua untuk dapat bekerja dan memberi buah. Tuhan memberkati kita, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami, jika kami masih hidup sampai saat ini, itulah kami harus bekerja. Itulah kami harus berbuah. Sebab itu Tuhan tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar hidup yang Tuhan berikan, kami tidak biarkan begitu saja, tapi kami akan bekerja selagi hari masih siang. Dan di dalam pekerjaan itu, biarlah kami menghasilkan buah yang sesuai dengan rencana dan kehendak Allah di dalam waktu-waktu hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami supaya kami bekerja, kami menghasilkan buah, semua untuk mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.